Halo, selamat datang kembali. Kita mulai dengan pertanyaan simpel deh. Pernah nggak sih Anda ngerasa waktu puncak pandemi dulu ngobrol sama orang yang pakai masker itu rasanya capek banget? Saya ingat banget waktu ngajar di kelas, saya pakai masker, mahasiswa juga, ada mikrofon, ada speaker, tapi kok rasanya ada yang aneh ya? Komunikasi itu jadi berat gitu. Ternyata alasannya cukup bikin kaget. Kita semua ini tanpa sadar pembaca gerak bibir. Kita tuh sangat bergantung sama informasi visual dari mulut lawan bicara, dan kita baru sadar pas akses itu hilang. Nah, pengalaman ini pas banget jadi pembuka topik kita hari ini. Berdasarkan sumber yang kita pegang, yaitu bab 6 dari buku Seeing Speech, kita akan coba kulik bareng-bareng gimana lingkungan komunikasi kita yang paling dasar, yaitu ngobrol tatap muka, ternyata ngebentuk segalanya, mulai dari cara kita mendengar, ritme bicara, sampai struktur bahasanya sendiri. Jadi yuk, kita bedah bareng-bareng gimana persepsi ucapan itu ternyata bukan cuma soal telinga, tapi pengalaman utuh mata, telinga, dan otak. Oke, jadi soal ketergantungan kita sama isyarat visual ini. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ini tuh bukan firasat doang. Ada bukti ilmiahnya yang kuat banget, sebuah fenomena yang disebut efek McGurk. Ini nunjukin gimana otak kita bisa tertipu sama apa yang kita lihat waktu kita mendengar. Tepat sekali. Efek McGurk ini salah satu ilusi pendengaran paling kuat dan terkenal lah di dunia psikolinguistik. Eksperimennya itu sebenarnya simpel banget. Coba Anda bayangin, Anda duduk di lab pakai headphone. Lewat headphone itu Anda dengar suara orang ngomong bah, 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 berulang-ulang. Jelas banget suaranya. Oke, sejauh ini gampang. Telinga saya dengar ba. Betul. Tapi di saat yang sama, Anda lihat video orang yang sama. Gerakan mulutnya sinkron, tapi bibirnya itu jelas-jelas ngebentuk kata ga, ga, ga. Jadi telinga Anda dapat ba, mata Anda dapat ga. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda dengar? Logikanya sih mungkin saya jadi bingung. Atau mungkin saya lebih percaya telinga, jadi tetap dengar ba. Atau percaya mata, dengar ga. Itu tebakan yang masuk akal semua. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Sebagian besar orang itu nggak melaporkan dengar ba atau ga. Mereka malah dengan yakin bilang dengar suku kata yang baru sama sekali. Dah. Tunggu. Da. Jadi otak kita itu bukan milih salah satu, tapi malah nyiptain suara baru dari konflik itu. Wah, itu keren banget. Persis. Dan yang lebih gilanya lagi, ilusi ini kuat banget. Bahkan setelah saya jelasin begini, kalau Anda lihat videonya lagi, Anda bakal tetap dengar dah. Nggak bisa nggak? Oh ya? Iya. Tapi begitu Anda tutup mata, cuma andalin telinga, Anda langsung dengar suara ba yang asli. Buka mata lagi, balik jadi dak lagi. Otak Anda itu secara otomatis memprioritaskan input visual. Ini kayak trik sulap yang udah dibongkar rahasianya, tapi kita tetap aja kena ya. Terus apa artinya ini? Apa ini cuma keanehan di lab aja? Nah, yang menarik di sini itu implikasinya. Ini bukan sekedar keanehan. Ini tuh kayak jendela buat ngintip cara kerja otak. Ini bukti kalau persepsi ucapan itu bukan proses yang lurus-lurus aja. Suara masuk telinga, diproses otak. Nggak gitu. Ini proses integrasi yang super kompleks di korteks cerebral. Otak kita itu kayak editor film, dia ngambil audio dari telinga, video dari mata, terus digabungin jadi satu persepsi yang utuh. Ini bukti paling kuat kalau interaksi tatap muka itu settingan default evolusi kita. Otak kita itu emang dirancang buat memproses ucapan sambil melihat orangnya. Jadi pengalaman aneh pas pandemi itu beneran nunjukin settingan pabrik otak kita ya. Waktu input visualnya hilang, sistem kita kayak error dikit. Pantesan kadang teleponan atau dengerin podcast pun butuh konsentrasi lebih. Kita cuma dapat separuh data yang seharusnya. Benar sekali. Kita maksa otak kita kerja di mode audio saja, yang sebetulnya dari sudut pandang evolusi itu sesuatu yang baru dan nggak alami. Oke, itu tadi soal gimana otak kita nerima ucapan ya, mata sama telinga kerja bareng. Tapi saya jadi penasaran, gimana dengan cara kita memproduksinya? Ritme percakapan kita sehari-hari kan kayak otomatis gitu aja Ya. bolak-balik. Tapi kayaknya ada mesin yang rumit banget di baliknya. Anda menyentuh poin yang krusial banget. Kalau efek McGurk nunjukin cara kita memproses, analisis giliran bicara atau turn taking ini nunjukin betapa efisiennya kita dalam memproduksi ucapan. Kita semua tahu kalau percakapan itu kan bergantian ya, itu standar di semua budaya. Tapi yang nggak banyak orang tahu,
seberapa cepat giliran itu terjadi. Kayaknya sih cepat, tapi seberapa cepat emangnya? Ada penelitian besar tentang percakapan bahasa Inggris yang nemuin fakta mencengangkan. Jeda rata-rata antar giliran bicara itu cuma sekitar 200 milidetik. 200 milidetik? Itu kan 1/5 detik lebih cepat dari kedipan mata. Kok bisa kita ngerespon secepat itu? Saya mikir mau makan siang aja lebih lama dari itu. Tepat. Disitulah keajaibannya. Penelitian psikolinguistik nunjukin kalau waktu yang kita butuhin buat mikirin konsep, milih kata, nyusun kalimat, sampai ngirim sinyal ke mulut buat ngomong, itu jauh lebih lama dari 200 milidetik. Jadi kalau kita baru mulai mikirin jawaban setelah lawan bicara selesai, harusnya ada jeda panjang yang aneh di antara tiap giliran. Tapi kan nggak gitu ya. Obrolan itu ngalir aja. Jadi, ini artinya kita nyontek start gitu. Kita mulai mikir sebelum orangnya selesai ngomong. Nyontek itu kata yang menarik. Mungkin lebih tepatnya, kita itu pendengar yang sangat proaktif. Jadi kita nggak nunggu lawan bicara sampai di titik terakhir kalimatnya. Kita secara aktif dan terus-menerus nebak kapan giliran mereka bakal selesai. Dari intonasi, pilihan kata, bahkan gerak tubuh, otak kita bikin prediksi. Oke, kayaknya dia bentar lagi selesai. Nah, di saat itulah kita udah mulai nyalain mesin perencanaan ucapan kita. Wah, jadi ngobrol itu kayak musisi jazz lagi improvisasi ya. Mereka nggak nungguin satu sama lain selesai, tapi saling dengerin dan antisipasi biar bisa masuk di momen yang pas. Analogi yang sempurna. Ini mesin komunikasi yang efisien banget, yang disetel dengan sangat halus, makanya percakapan bisa ngalir secepat itu. Dan kita ngelakuin ini tanpa sadar ribuan kali sehari. Aturan 200 milidetik ini apa berlaku di semua budaya atau ada bedanya? Saya bisa bayangin ada budaya yang mungkin lebih suka ada jeda dulu sebelum jawab. Pertanyaan bagus. Pola cepat ini emang umum banget, tapi ada variasi budaya yang menarik. Contohnya, ada penelitian yang bandingin penutur bahasa Jepang dan Denmark. Ternyata, dalam situasi tanya-jawab, penutur bahasa Jepang cenderung merespons dengan jeda yang lebih singkat daripada penutur Denmark. Ini bukan berarti yang satu lebih baik dari yang lain ya, tapi ini nunjukin gimana norma budaya soal sopan santun, soal kapan boleh motong omongan, itu ikut ngebentuk ritme interaksi kita, bahkan di level milidetik. Oke. Jadi interaksi tatap muka yang paling dasar ini aja udah ngebentuk cara otak kita gabungin penglihatan sama pendengaran, terus ngatur ritme super cepat percakapan. Ini bikin saya mikir, sejauh apa sih pengaruh lingkungan sosial ini? Apa bener interaksi sosial bisa sampai ngubah jeroan bahasa kayak struktur tata bahasanya? Kedengarannya lompatannya jauh banget. Kedengarannya emang lompatan besar, tapi ada bukti kuat yang nunjukin ke arah sana. Pertanyaan Anda itu membawa kita ke hipotesis yang menarik banget dari penelitiannya Gary Lupian dan Rick Dale. Mereka coba mecahin teka-teki lama. Kenapa sih ada bahasa yang struktur katanya rumit banget, sementara yang lain relatif simpel? Oh, kayak ada bahasa yang satu katanya bisa panjang banget dan infonya banyak, sementara bahasa kayak Inggris butuh beberapa kata gitu ya. Tepat. Nah, hipotesis Lupian dan Dale itu, jawabannya mungkin bukan di sejarah bahasanya, tapi di struktur sosial komunitas penuturnya. Gagasannya gini, bahasa yang penuturnya banyak dan tersebar, kayak Inggris atau Mandarin, cenderung punya morfologi atau struktur kata yang lebih simpel. Kenapa gitu? Alasannya pragmatis banget. Bahasa dengan banyak penutur non-asli itu harus gampang dipelajari sama orang dewasa. Tata bahasa yang lebih simpel, aturan yang nggak ribet, itu lebih gampang diturunkan ke pendatang baru. Ada semacam tekanan evolusi biar jadi lebih ramah pengguna. Oke, masuk akal. Terus gimana dengan bahasa yang rumit? Sebaliknya, bahasa yang dituturkan sama komunitas kecil, erat, dan relatif terisolasi cenderung mempertahankan atau bahkan ngembangin morfologi yang lebih kompleks. Kenapa? Karena hampir semua penuturnya belajar dari lahir. Nggak ada tekanan dari luar buat nyederhanain bahasa demi pendatang baru. Kerumitan itu bisa dipertahankan terus. Wah, ini teori yang elegan banget. Ada contoh nyatanya nggak biar lebih kebayang? Tentu. Coba kita ambil satu masalah komunikasi universal. Gimana cara kita nandain sumber informasi? Di bahasa Inggris, bahasa global, kalau Anda mau bilang info ini cuma dari desas-desus, Anda pakai frasa terpisah. Anda bilang, I heard that, atau, ya, katanya. Informasi katanya itu di luar kata kerja utamanya. Iya, fleksibel. Bisa ditambahin, bisa nggak? Betul. Sekarang, bandingin sama bahasa Karitiana yang dituturkan komunitas kecil di Amazon, Brasil. Mereka nggak pakai frasa terpisah.
Sebaliknya, mereka punya partikel tata bahasa, morfem, yang wajib nempel langsung di kata kerjanya buat nandain sumber info. Contohnya, kalau mau bilang, kamu pergi, tapi sumber infonya kabar angin, Anda harus nambahin akhiran minus sarit di kata kerjanya. Kalimatnya jadi, akatatat sarit. Wow. Jadi satu kata itu, atakatat sarit, artinya secara harfiah kayak kamu pergi berdasarkan kabar angin. Persis seperti itu. Informasi tentang sumber bukti, kalau di linguistik namanya evidentiality, itu udah dipatri langsung ke dalam tata bahasanya. Bukan pilihan, tapi keharusan. Solusi tata bahasa yang beda banget buat masalah yang sama. Bahasa Inggris sebagai bahasa pasar milih solusi yang lebih fleksibel. Sementara bahasa Karitiana sebagai bahasa komunitas yang erat milih solusi yang lebih presisi, meskipun lebih rumit buat orang luar. Kebutuhan sosial benar-benar ngebentuk arsitektur bahasa ya. Anda menyimpulkannya dengan sempurna. Ini nunjukin kalau bahasa itu bukan sesuatu yang abstrak di kamus, tapi alat yang terus dibentuk sama kebutuhan komunikasi penggunanya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, ini perjalanan dari mikro ke makro ya. Kita mulai dari gimana otak kita gabungin suara dan gambar di efek McGurk, terus naik ke interaksi dua orang dengan ritme percakapan super cepat. Dan akhirnya, kita sampai di gimana struktur komunitas sosial bisa ngebentuk kerumitan tata bahasa. Semua akarnya satu, pengalaman manusia ngobrol sambil tatap muka. Tepat. Dan ini membawa kita ke refleksi penting tentang cara bahasa dipelajari selama ini. Puluhan tahun, banyak ahli bahasa itu fokusnya ke analisis kalimat tertulis yang ideal, yang seringnya diambil dari novel atau teks formal. Dengan begitu, mereka mungkin secara nggak sadar udah mempelajari singa di kebun binatang. Maksudnya? Mereka mempelajari bahasa di kondisi yang terkontrol dan bersih. Mereka mungkin kelewatan esensi bahasa di habitat alaminya, yaitu di kekacauan yang teratur dari sebuah percakapan langsung. Percakapan yang hidup, lengkap dengan isyarat visual, giliran bicara yang cepat, interupsi, semua tekanan sosial yang membentuknya secara real time. Sumber kita ini, Seeing Speech, ngajak kita buat lihat bahasa di habitat aslinya itu. Ini jadi memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Kalau kita baru sekarang mulai paham betul gimana interaksi sosial bisa ngebentuk persepsi, ritme, bahkan tata bahasa, fitur fundamental apa lagi ya tentang cara kita mikir dan komunikasi yang selama ini kelewat karena kita terlalu fokus sama kata-kata di atas kertas, bukan sama orang yang ngomonginnya. Coba deh nanti pas Anda ngobrol, perhatikan. Bukan cuma kata-katanya, tapi perhatikan tariannya. Perhatikan jeda sepersekian detik antar giliran, anggukan kecil, atau gerakan tangan. Anda mungkin bakal kaget kalau sadar betapa banyak komunikasi justru terjadi di ruang-ruang sunyi di antara kata-kata itu sendiri.